semua menyatakan bahwa Engkau adalah besar. Perbuatan-perbuatan-Mu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami, dan bahkan keadaan kami saat ini itu pun menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang besar. Puji syukur bagi-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu masuk dalam ibadah kami, dan kami rindu memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, layak menerima puji syukur dan sembah. Tuhan, biarlah yang terbaik kami berikan di hadapan-Mu pagi ini. Kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami semua berada dalam berkat dan pengurapan-Mu, dan sepanjang ibadah kami boleh menikmati kehadiran-Mu dan kekuatan-Mu mengalir berlimpah atas kami. Kami naikkan syukur kami, dan hamba membuka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Beri sorak-sorai pagi ini ya, Allah yang dahsyat. Shalom. Shalom. Katakan sebelah kiri kanan, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberi kegirangan kepada kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan pada diri. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita beri.
Kasih-Mu begitu besar, Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan bahkan Engkau datang ke dunia, Engkau disalibkan untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Itu adalah kasih yang sempurna yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami juga belajar untuk memberikan hidup kami dengan seluruh keberadaan kami, sehingga hidup kami boleh mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Pujian, syukur, hormat kami sudah kami naikkan di hadapan-Mu, dan kiranya menjadi persembahan di hadapan-Mu. Tiba waktunya kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu membangun kami, mendatangkan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kemurahannya luar biasa, pemeliharaannya luar biasa. Saya percaya kita selalu dibuat sukacita oleh Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan. Pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Membangun pertahanan, itu yang akan saya sampaikan. Dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh menikmati kekayaan dari hasil bumi kita Indonesia. Dan kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, yang mana negeri kita ini adalah negeri yang kaya. Sehingga negeri yang kaya ini selalu diinginkan oleh bangsa lain. Sehingga kita pernah dijajah dengan harta kekayaan kita dibawa keluar. Dan sampai saat ini pun tentunya bangsa dari luar masih punya keinginan untuk menikmati kekayaan di negeri kita. Namun puji Tuhan, karena pemerintah membangun pertahanan yang begitu kuat, kita punya TNI yang luar biasa, Polri yang luar biasa, dan bangsa kita ini juga bangsa yang disegani. Dan sampai saat ini kita tetap berada di dalam kemerdekaan. Dan pertahanan itu begitu kuat, musuh pun akan pikir dua kali ketika mereka akan datang ke negeri kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, setiap hari rupanya kita pun harus membangun pertahanan. Karena keadaan di sekitar kita bisa berubah. Yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik dan sebaliknya. Dan bahkan selama hampir 2 tahun ini atau sekitar 2 tahun ini kita diberhadapkan dengan pergumulan yang luar biasa, di mana kita harus hidup bersama dengan COVID-19. Biasanya orang yang tidak pernah peduli dengan kesehatannya, selama COVID ini mereka mulai peduli dengan kesehatannya. Yang jarang cuci tangan maksud saya, sekarang mulai cuci tangan, apalagi kalau mau makan. Yang biasanya tidak pernah pakai masker, dipaksa harus pakai masker. Ya mungkin habis bepergian capek, biasanya tidak mandi dulu, sekarang pun harus mandi dulu. Kenapa itu dilakukan? Kita membuat pertahanan supaya COVID itu tidak menular kepada kita, atau kita tidak menularkan kepada orang lain. Bukan hanya itu, tetapi pemerintah berusaha supaya seluruh masyarakat Indonesia mereka divaksin. Dan tujuan vaksin ini pun adalah untuk membuat pertahanan supaya kita sanggup menghadapi COVID-19.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, rupanya sangat penting pertahanan itu. Dan pagi hari ini kalau kita berbicara dari kitab 1 Tesalonika, kitab ini sebenarnya temanya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi hal-hal yang mengerikan, sehingga orang-orang yang tidak memiliki pertahanan yang baik, mereka akan kalah menghadapi keadaan, situasi, dan tantangan yang mereka hadapi. Maka perlu membangun pertahanan yang baik. Jadi untuk menghadapi masalah, persoalan, tantangan di dalam kehidupan kita setiap hari, maka perlu membangun pertahanan. Apakah saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang dalam tantangan iman? Apakah saat ini pertahanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari masih kuat? Apa yang harus kita lakukan saat ini untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi? Mari kita belajar dari 1 Tesalonika tadi. Ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk membangun pertahanan kita supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama adalah sukacita. Tadi dikatakan ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Saya percaya bahwa sukacita ini adalah hal yang penting, dan orang akan senang ketika mereka bersama dengan orang yang sangat bersukacita. Saya aja beruntung ya, punya istri yang selalu bersukacita. Wajahnya selalu ceria, senyum, nyanyi, bangun tidur udah memuji Tuhan. Aduh, senang sekali saya. Dan saya percaya bahwa dia sudah membangun ketahanan yang sangat baik. Sukacita, ini istilah Yunaninya adalah kairu, yaitu sukacita yang keluar dari dalam hati berdasarkan pengertian bahwa Tuhan itu sangat mengasihinya. Jadi sukacita ini adalah sukacita yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, dan sukacita ini tidak bisa digoyahkan oleh apapun, karena kasih Tuhan kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dan kasih itu pernah dinyatakan di kayu salib, dan bahkan hal itu dinyatakan ketika kita masih berdosa. Kasih itu sudah diberikan, sehingga kalau sukacita kita ini kita dasarkan atas kasih Allah, maka saya percaya bahwa sukacita itu tidak akan pernah bisa hilang. Kita melihat satu kenyataan bahwa seringkali sukacita itu ditimbulkan oleh keadaan atau sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Misalkan kita lagi beruntung nih, yang kerja enggak tahu bosnya memperhatikan, dikasih bonus. Betapa sukacitanya seorang yang biasanya mendapatkan gaji yang sesuai dengan kesepakatan gaji yang diterima, dan ternyata bos itu memberikan bonus. Ini satu keberuntungan. Tentunya hal ini akan mendatangkan sukacita. Atau pas kita berdiam diri di rumah, tiba-tiba ada orang yang telepon, tante ada di rumah. Ya, istri saya buat contoh ya. Oh iya ada Cik, saya mau ke sana. Dan itu sering terjadi. Ada orang yang datang memberikan sesuatu, mengantarkan sesuatu. Keberuntungan. Tentunya istri saya akan senyum-senyum dengan sukacita ya dapat berkah. Bapak Ibu saudara juga begitu. Ketika mendapatkan sesuatu yang dianggap itu adalah keberuntungan, maka sukacita itu akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Juga seringkali sukacita itu terjadi karena apa yang menjadi tujuan hidup dan harapannya itu tercapai. Saya percaya kita semua memiliki harapan. Di dalam kehidupan kita punya tujuan. Kalau kita melakukan sesuatu saat ini, saya percaya bahwa ada sesuatu yang akan kita raih dari usaha yang sedang kita lakukan itu. Namun seringkali ada saat-saat gagal,
Dan seringkali juga ada saat-saat berhasil. Saya percaya bahwa ketika kita sudah melakukan sesuatu dan apa yang kita kerjakan ini mendatangkan hasil yang terbaik, harapan kita ini terpenuhi, keinginan kita terpenuhi, saya percaya kita akan bersukacita. Seorang pelajar yang naik kelas, mereka akan senang. Ya, sekalipun nilainya kecil, tetapi dia katakan harus bersyukur masih bisa naik dengan nilai pas-pasan. Tapi sebenarnya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Mereka yang kuliah, sudah kuliah, capek, lelah, kemudian bisa menyelesaikan kuliah sampai selesai, dia akan bersukacita. Atau orang yang mempunyai harapan-harapan, dia berusaha keras untuk mencapai harapannya, dan apa yang diinginkan itu tercapai. Saya percaya mereka akan sukacita karena harapannya itu tercapai. Jadi rupanya sukacita itu sering terjadi karena apa yang ingin kita capai itu kita dapatkan. Kemudian sukacita itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita selalu berada di dalam berkat Tuhan. Ketika kita ini selalu diberkati untuk kebutuhan hidup setiap hari cukup dan bahkan masih bisa nabung. Siapa yang tidak bersukacita? Hidupnya selalu cukup, hidupnya selalu diberkati, apa yang dikerjakan selalu menjadi berkat. Saya percaya hal itu akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupannya. Sukacita itu juga bisa didapatkan karena dia masih merasa sehat, atau karena kita masih merasa sehat. Kita katakan, Tuhan, puji Tuhan, Engkau memberkati saya dengan kesehatan, sehingga saya bisa beribadah, sehingga saya bisa main, sehingga saya bisa melakukan aktivitas saya dengan baik, karena Tuhan beri kesehatan yang baik. Saya percaya orang yang sehat, mereka akan selalu bersukacita. Ada yang kasih sehat Tuhan malah sedih. Aduh Tuhan, sayang hari ini saya sehat, padahal saya pengennya hari ini sakit loh Tuhan. Supaya ada orang-orang yang memberikan perhatian. Saya lebih baik sehat daripada sakit, ya. Kalau ada pas sakit kan, misalkan sakit, ada orang yang nganterin berkat, kenapa nganterinnya pas sakit, kok pas saya sehat? Sakit nganterin buah, udah enggak, malas mungkin makan buah. Tetapi saya yakin bahwa setiap kita yang diberi kesehatan oleh Tuhan, yang dalam keadaan sehat, maka kita akan sukacita. Juga ketika kita dalam keadaan senang atau segala sesuatu itu menyenangkan kita, yang ada di sekitar kita menyenangkan kita, orang-orang yang di sekitar kita menyenangkan kita, mungkin juga memberikan pujian kepada kita, dan orang-orang itu selalu memberikan perhatian kepada kita. Saya yakin bahwa dalam keadaan segala sesuatu menyenangkan, orang juga akan bersukacita oleh karenanya. Dan mungkin masih banyak alasan yang lain orang bisa bersukacita. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan termasuk untuk saya, bahwa keadaan yang ada di sekitar kita itu bisa berubah. Hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi kita itu bisa berubah. Apakah ketika hal-hal yang menyenangkan itu, hal-hal yang mendatangkan sukacita itu berubah, kita masih bisa bersukacita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Orang-orang yang bersukacita harusnya mereka bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Namun seringkali sukacitanya itu hanya didasarkan kepada hal-hal yang menyenangkan hatinya. Ada banyak orang yang akhirnya stres, orang yang akhirnya depresi, dan mungkin juga tingkat tinggi sampai gila. Karena apa? Karena mereka hanya mendasarkan kesenangannya kepada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan ketika segala sesuatu berubah, maka sukacita itu juga berubah. Ada orang yang tidak sanggup menghadapi kerugian dan kebangkrutan dari usaha yang sedang dikelolanya.
dulu usahanya baik, diberkati, tetapi Allah izinkan kondisinya semakin menurun, semakin tidak baik, dan akhirnya bangkrut. Masih bisakah bersukacita? Saya percaya sulit ketika sukacita itu hanya didasarkan atas keberhasilan yang sedang dihadapi. Kemudian juga banyak orang kecewa oleh karena harapan-harapannya tidak tercapai. Sudah bekerja keras, melakukan sesuatu dengan baik, tetapi rupanya juga apa yang diharapkan itu tidak terpenuhi. Menyalahkan sesamanya, gara-gara kamu sih saya gagal gitu. Kemudian menyalahkan Tuhan, habis Tuhan sih tidak mengasihi, sehingga tidak menjawab apa yang menjadi doa saya, apa yang menjadi harapan saya. Tuhan tidak memenuhi harapan saya. Kecewa sama Tuhan, kehilangan sukacita. Demikian juga kita sadari bahwa tubuh kita ini tidak selamanya sehat. Tadi saya sampaikan ketika sehat kita bersukacita. Bagaimana kalau Allah izinkan sakit? Karena dengan tambahnya usia juga kesehatan kita ini juga semakin menurun. Kondisi tubuh kita tidak seperti waktu muda lagi. Masih bisakah kita bersukacita kalau hal itu terjadi atas kehidupan kita? Atau ketika keadaan di sekitar kita ini sangat menakutkan, masihkah kita bersukacita? Ketika orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, mereka mengecewakan kita, masihkah kita bersukacita? Suami bisa mengecewakan istri dan sebaliknya, anak bisa mengecewakan orang tua dan sebaliknya. Orang-orang yang menjadi andalan kita, yang mungkin pernah kita agung-agungkan, yang mungkin pernah kita puji-puji, mereka pun bisa mengecewakan kita. Ketika orang yang kita kasih, orang yang dekat kita, mereka mengecewakan kita, apakah kita masih bisa bersukacita? Ketika kita kehilangan sukacita, maka di situ pertahanan kita sebenarnya sedang rapuh. Orang yang tidak bersukacita ketika masalah datang kepadanya, maka mereka akan lemah menghadapi masalah itu, akan lemah menghadapi tantangan itu. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki sukacita, yang tetap bersukacita di dalam Tuhan, mereka akan lebih tangguh, mereka akan lebih kuat menghadapi setiap tantangan yang harus dihadapi. Selama kita masih hidup di bumi ini, tidak pernah kita ini lepas dari tantangan, tidak pernah lepas dari pergumulan. Masalah, persoalan itu masih harus kita hadapi. Namun Tuhan inginkan supaya kita ini tetap kuat untuk menghadapinya. Amin. Maka salah satunya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari adalah mari kita tetap memiliki sukacita itu, sebab kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu sebenarnya apa atau keuntungan bagi orang yang bersukacita itu? Orang yang bersukacita, imun tubuhnya akan kuat. Masa pandemi ini apa yang kita andalkan? Kalau kita tidak menjaga imun tubuh kita ini tetap kuat. Dan di Amsal 17 ayat 22 bagian A khususnya, di situ dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi orang yang memiliki sukacita, hatinya gembira, mereka akan memiliki imun tubuh yang baik, sehingga pada saat sakit cepat dipulihkan, dan penyakit dari luar pun tidak gampang untuk menyerang dirinya karena punya imun yang baik. Hatinya harus gembira, kita harus sukacita di dalam Tuhan. Kemudian keuntungan orang yang bersukacita adalah mereka akan selalu ceria, mereka akan selalu bugar, dan mereka akan selalu bersemangat. Di Amsal 15 ayat yang ke-13 katakan, yang di situ dituliskan begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi orang yang hatinya sukacita, hatinya yang gembira, mereka akan ceria, mereka akan bugar, dan mereka akan memiliki semangat, sehingga menghadapi tantangan pun mereka akan tetap semangat.
dan keceriaannya itu tidak pernah rusak luntur oleh karena tantangan yang sedang dihadapi. Maka saya menjadi salah seorang suami yang bersyukur kepada Tuhan diberikan pasangan hidup yang luar biasa, selalu ceria. Apalagi nanti kalau mobilnya sudah diganti ceria, ya akan tambah ceria lagi. Bangun tidur ya sudah naikkan syukur di hadapan Tuhan dan nyanyi-nyanyi. Masuk kamar mandi masih nyanyi, pindah ke dapur masih kedengar suara nyanyian itu. Waduh, betapa bersyukurnya saya punya istri yang ceria. Saya percaya bahwa semangatnya itulah yang sanggup menghadapi setiap tantangan yang harus dihadapi. Dan orang yang bersuka cita juga awet muda. Coba Bapak Ibu tebak berapa usia saya? Paling akan bilang di bawah 30. Terlalu pede ya. Ya, sudah kepala 5, tapi kalau dibilang di bawah 30 tidak mungkin. Rambutnya sudah 2 warna. Tetapi saya ingin di usia yang terus bertambah, tetapi tetap memiliki semangat yang muda dan bahkan juga masih kelihatan awet tua atau awet muda. Terserahlah, yang penting masih punya tubuh yang sehat, bugar, semangat, dan muka yang ceria. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita kehilangan sukacita, terlebih di saat-saat kita menghadapi tantangan persoalan. Kalau kita kehilangan sukacita dan masalah itu datang, maka kita sedang dalam kondisi yang lemah dalam pertahanan kita. Sukacita itu harus tetap kita miliki. Orang yang bersukacita dia akan tetap semangat ketika menghadapi tantangan. Dan orang yang semangat ketika menghadapi tantangan, maka mereka akan berada di dalam kemenangan. Kita kan tidak mau kalah. Ya, bersama Tuhan kita harus menang dalam hal-hal yang baik. Apalagi menghadapi tantangan, kita harus menjadi pemenang karena kita ada bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, baiklah kita membangun pertahanan yang baik, maka kita harus tetap memiliki sukacita. Kemudian yang kedua, doa. Dan firman Tuhan tadi ayat 17 katakan, tetaplah berdoa. Tetap berdoa berarti terus menerus berdoa atau berdoa tiada henti. Apakah berarti kita harus terus berada di dalam kamar gitu, setiap hari berdoa saja tidak bekerja? Istri-istri setiap hari berdoa saja tidak masak, ya repot juga ya. Artinya bahwa kita berdoa dan jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Kita tetap tinggal di hadapan Tuhan, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Memang ada waktunya kita berdoa secara khusyuk, mungkin di kamar kita berdoa, berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan ada waktunya kita melakukan aktivitas kita. Dan ketika kita melakukan aktivitas kita, maka kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan itulah yang menjadi pusat pengharapan kita. Jangan pernah menempatkan yang lain untuk menjadi pengharapan kita, tetapi biarlah Tuhan itulah yang menjadi pengharapan kita. Mengapa kita harus terus berdoa? Tentunya ada sesuatu yang terjadi ketika kita ini berdoa. Dan di dalam Matius katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya melihat di situ bahwa orang yang terkoneksi dengan Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, maka mereka tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Pria-pria punya cobaannya sendiri terhadap lawan jenis, terhadap kedudukan, harta benda dan sebagainya. Ibu-ibu juga punya cobaannya sendiri. Tidak punya duit, lihat baju banyak digantung, ada diskon, sudah pengen aja cari utangan buat beli baju. Tapi saya percaya kalau sobat GBC masalahnya tidak ada ya. Seperti itu, kita diberkati ya. Jadi tidak cari utangan untuk beli baju. Dan kita melihat bahwa ada ujian, ada cobaan yang seringkali bisa membuat kita jatuh dan hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan, dan hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi dengan kita berdoa, terus terkoneksi dengan Tuhan, maka ketika pencobaan itu datang,
Saya percaya kita sanggup mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, mereka akan mengiyakan saja segala sesuatu yang dianggap menguntungkan, sekalipun itu tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi berdoa itu begitu penting. Kemudian doa itu juga merupakan sumber kemenangan bagi saya dan saudara. Dan ada cerita di dalam Alkitab, di dalam Keluaran 17, khususnya ayat yang ke-11, di mana kita melihat di dalam cerita itu bahwa terjadi peperangan antara Israel dengan Amalek. Dan orang Amalek bisa mendorong Israel. Israel hampir menghadapi kekalahan, tetapi di situ ada abdi Allah yang bernama Musa. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel. Sehingga Israel bisa menang oleh karena doa. Dan saya percaya bahwa doa itu juga mendatangkan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Orang yang selalu berdoa, dia akan selalu berada di dalam kemenangan. Orang yang tidak pernah berdoa berarti mereka tidak membangun pertahanan dengan baik, sehingga musuh akan lebih gampang untuk menjatuhkan. Dia akan berada di dalam kekalahan. Jadi jangan sampai kita ini tidak berdoa, tidak terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Kemudian doa ini juga bisa menjadi energi bagi kita, yang mendatangkan kekuatan bagi kita. Kita yang hidup di dalam doa, maka kita akan kuat, kita akan memiliki kekuatan, terutama untuk melawan hal-hal yang akan menghancurkan kita. Beberapa hari yang lalu saya terpikir untuk kendaraan yang nganggur itu sebenarnya punya temannya Yosua, ya, masih di situ, karena tidak pernah dipakai. Saya pikir waduh ini akinya pasti habis, akinya saya copot. Kemudian ada saya satu motor yang jarang saya pakai selama kami pergi kemarin, akinya juga habis. 2 itu saya copot, saya bawa ke tukang setrum. Kemudian yang gede dikuras airnya, disetrum lagi, dan aki yang mobil itu ketika disetrum tidak bisa ngisi, sehingga tidak ada setrum di dalamnya sekalipun sudah disetrum. Artinya tidak ada energi dan aki itu sudah tidak terpakai. Aki yang kecil ketika disetrum bisa penuh dan sampai sekarang masih bisa menyimpan setrum. Aki ini bagus, klaksonnya pun keras, dan aki ini masih bisa kami pakai karena masih bisa mengeluarkan energi yang baik. Bagi orang yang tidak berdoa dan tidak terhubung kepada Tuhan, saya gambarkan seperti aki yang sudah tidak bisa mengeluarkan setrum, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Bagaimana kita mau menang? Oleh sebab itu biarlah kita tetap memiliki energi, sebab kita ini menempatkan Tuhan sebagai pusat pengharapan kita, sehingga kita memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, dan bahkan setiap hari kita terkoneksi dengan Tuhan. Waktu saya mau berangkat ke Kalimantan, ya, beberapa minggu yang lalu, tanggal 14 bulan yang lalu, ya, saya mau pergi ke Kalimantan. Saya sudah pesen tiket 2 minggu sebelumnya. Namun rupanya penerbangannya itu dirubah. Tiket sudah saya beli, dan pesawat itu tidak ada penerbangan dari tanggal 6 sampai tanggal 30. Udah, uang saya sudah masuk, kemudian harus di refund, namun sampai saat ini juga belum keluar uang itu. Dalam waktu yang mendesak saya harus beli tiket lagi, pulang pergi lagi Kalimantan Timur, Bandung. Harga tiket 2 kali lipat. Saya nyampe, aduh Tuhan, Engkau tahulah setiap kebutuhan untuk kami pergi. Dan Tuhan itulah yang selalu memberikan jawaban yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, pada saat saya mau pergi, itu sebenarnya saya sudah beberapa kali ke dokter, kemudian dikasih obat untuk 1 bulan. Dan waktu mau pergi itu obatnya sebenarnya udah habis. Pas habis, dan saya harus kontrol ke dokter, tapi tidak ada waktu untuk kontrol.
karena saya harus pergi. Saya berdoa, Tuhan jagai, lindungi, beri kekuatan, beri kesehatan, dan berangkat. Kami bisa melakukan aktivitas di sana dengan baik dan tidak ada keluhan apapun untuk kesehatan saya. Dan setelah pulang dari sana baru ke dokter dan sekarang dikasih obat untuk 1 bulan lagi. Di dalam keadaan yang seperti itu, saya tidak pernah melupakan Tuhan dan saya hanya bisa berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti apapun juga, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Artinya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah ada waktu untuk Tuhan, untuk menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tetapi belajarlah untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, yaitu ucapan syukur. Jadi supaya kita memiliki pertahanan yang baik, mari kita membangun pertahanan itu dengan ucapan syukur. Ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, bagi kita. Yang berarti tidak ada tawaran untuk tidak mengucap syukur. Atau menawar kepada Tuhan, Tuhan saya mau bersyukur Tuhan kalau saya sehat. Tuhan saya mau bersyukur Tuhan kalau rezeki saya lancar. Tuhan saya mau bersyukur Tuhan kalau hidup saya berhasil. Kalau tidak, saya tidak akan bersyukur Tuhan. Tidak ada tawaran seperti itu. Ini satu keharusan. Karena Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara selalu menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Yang berarti dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kita harus bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kebiasaan kita mengucapkan terima kasih kepada sesama kita kan, ketika sesama kita ini melakukan sesuatu yang kita anggap menguntungkan kita, sehingga katakan terima kasih ya. Nah, seringkali kita memperlakukan Tuhan juga seperti itu. Ketika kita merasa bahwa Tuhan itu memberkati kita, atau Tuhan memberikan sesuatu yang menguntungkan kita, baru kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya kita selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan kita selalu berada di dalam kemurahan-Nya, berada dalam kasih-Nya, berada di dalam berkat-Nya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengharapkan kita bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal? Rupanya pemazmur menulis dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14a dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Jadi ucapan syukur kita kepada Allah itu merupakan korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi belajarlah untuk setiap hari ini bersyukur, dalam segala keadaan bersyukur, karena Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Misalkan kita pernah gagal, tetapi Tuhan masih beri kekuatan kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan bersyukur sekalipun gagal. Orang lain mengecewakan kita, kita katakan Tuhan bersyukur, saya masih ada orang yang bisa mengecewakan saya. Rasanya berat seperti itu. Ketika kita merasa tidak diberkati, kita tetap Tuhan bersyukur. Sekalipun hari ini saya merasa tidak diberkati, namun kasih-Mu tidak pernah meninggalkan saya. Di sana. Dan ketika kita bisa menaikkan syukur kita seperti itu dalam segala keadaan, maka itu merupakan korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Mazmur 50 ayat yang ke-23a mengatakan demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Rupanya ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu berarti kita sedang memuliakan Tuhan ketika kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan layak untuk kita muliakan. Sebab Tuhan adalah Allah kita yang besar, Allah yang luar biasa, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sampai saat ini. Layak Dia kita muliakan, berarti layak Dia menerima syukur kita.
Biarlah sepanjang hari kita selalu belajar menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Orang yang bisa menaikkan syukurnya kepada Tuhan adalah orang yang selalu sadar bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu sedang bekerja di dalam hidupnya. Tetapi orang yang melupakan Tuhan, mereka tidak akan pernah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur ini juga bukan hanya perkataan, tetapi tindakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa datang ke tempat ini beribadah, ini pun sebagai ungkapan syukur yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan, sehingga menyisihkan waktu bisa beribadah hari ini. Jadi Bapak Ibu, sukacita, doa, dan ucapan syukur ini bisa menjadi pertahanan yang membuat kita tetap kuat dan sanggup menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya hanya mengajak lewat firman Tuhan ini, mari kita membangun pertahanan yang baik, yaitu kita hidup di dalam sukacita, doa, dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Syukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara saat ini untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan ingin supaya kita membangun pertahanan yang baik. Biarlah sukacita, doa, dan ucapan syukur itu selalu kita lakukan dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Sadari bahwa sepanjang kita masih hidup di bumi ini, masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Tapi biarlah kita selalu berada dalam kemenangan, sebab kita memiliki pertahanan yang kuat, pertahanan yang baik. Mari kita pujikan pujian dengan berdiri.
sudah mengingatkan kepada kami supaya kami membangun pertahanan untuk menghadapi setiap tantangan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Biarlah kami selalu terhubung di dalam Engkau. Dan biarlah kami belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kami percaya bahwa itu adalah pertahanan yang baik, sehingga kami disanggupkan untuk menghadapi tantangan. Dan kami selalu berada di dalam kemenangan. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukan. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami menyisihkan sebagian harta kami sebagai persembahan kami. Dan kami mengambil 1/10 dari penghasilan kami untuk kami kembalikan di hadapan. Kami rindu lewat persembahan dan persepuluhan kami, maka kami boleh memberi yang terbaik di hadapan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara dan sumber berkat. Bapak, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan sukacita yang baru. Kami pulang dengan berkat yang baru. Kami pulang dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan kami boleh kembali dengan selamat sampai ke rumah kami oleh karena pertolongan. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatan tangan-Mu untuk menerima berkat. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup kamu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha, diberkatilah studi-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil,